Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa bentuk pecahan itu ada yang akan kita pelajari di kelas 4 ini. Ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bentuk pecahan desimal. Guru Update. Materinya terlihat jelas? Jelas. Ya. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang bentuk pecahan, yaitu pecahan desimal. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa bentuk pecahan itu ada yang akan kita pelajari di kelas 4 ini. Ada 4, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang bentuk pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal adalah pecahan yang ditandai dengan tanda koma. Nah, jadi ciri pecahan desimal itu memiliki tanda yaitu koma. Nah, contoh di sini ada gambar. Nah, di sini juga ada pengukur alat pengukur berat. Nah, di sini 3 pisang ini beratnya 0,845. Berat ketiga pisang ini 0,845 kilogram ya. Nah, di sini 0,845 kilogram ini memiliki tanda yaitu tanda koma. Nah, ini menandakan bahwa pecahan ini adalah pecahan desimal. Nah, untuk membaca pecahan desimal, contohnya tadi 0,845. Jadi dibacanya itu 0,845. Jadi bukan 0,845. Bukan seperti itu kalau membaca pecahan desimal. Jadi membacanya 0,845. Nah, contoh lagi misalkan 0,34. Nah, jadi dibacanya itu 0,34 atau misalkan 1,385. Nah, jadi dibacanya itu 1,385. Ya, jadi bukan berbentuk ratusan atau puluhan ya untuk yang di belakang komanya. Nah, bentuk pecahan desimal ini seperti pecahan lain bisa dirubah menjadi bentuk pecahan biasa atau pecahan campuran. Nah, contoh untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa itu, kita lihat angka-angka di belakang koma. Contoh di sini ada 0,3. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 1 ya, yaitu angka 3. Kemudian 1,35. Ada berapa angka di belakang komanya? 2. Kemudian 0,225. Ada berapa angka di belakang komanya? Ada 3. Betul ya. Nah, apabila ada 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya itu adalah 10 atau per 10 ya. Jadi kalau misalkan 1 angka di belakang koma, contoh tadi 0,3. Nah, di belakang komanya itu ada 1 angka yaitu angka 3. Nah, jadi di sini penyebutnya itu adalah per 10. Jadi kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3/10. Jadi yang di belakang komanya itu menjadi penyebut. Jadi 3/10. Nah, jadi angka-angka ini dijadikan penyebut. Kemudian dilihat
berapa angka di belakang komanya? Kalau misalkan ada satu angka berarti per 10. Nah, kenapa di sini nolnya tidak ditulis? Nah, karena 0 itu tidak memiliki nilai. Jadi hanya angka 3 saja yang ditulis. Nah, kalau misalkan angka 0 yang di depan koma. Kemudian lihat nomor 2, contoh yang kedua yaitu 1,35. Nah, 1,35 ini memiliki dua angka di belakang koma, yaitu 33 dan 5. Nah, jadi kalau misalkan dua angka di belakang koma, jadi penyebutnya itu menjadi per 100. Ya. Nah, untuk menulis ke dalam bentuk pecahan biasanya itu adalah 135 per 100. Nah, jadi kenapa di sini 135 ditulisnya? Karena di sini di depan komanya itu adalah angka 1 yang sudah memiliki nilai. Jadi pecahannya itu ditulis 135 per 100 ya. Betul. Nah, kemudian contoh yang ketiga 0,225. Nah, di sini yang ketiga itu pecahannya 0,225. Nah, ada berapa angka tadi? Ada 3 angka di belakang koma. Jadi kalau 3 angka di belakang koma itu penyebutnya itu adalah per 1000 ya. Nah, jadi di sini kita tulis pecahan biasanya itu adalah 225 per 1000. Nah, karena yang di depan komanya itu adalah angka 0. Jadi angka 0-nya itu tidak perlu ditulis. Jadi 225 per 1000. Nah, kalau contoh nomor kedua ini karena angka 1 di depan koma, jadi kita tulis jadi 135 per 100. Kalau contoh nomor 2. Kalau contoh nomor 3, karena di depan komanya itu angka 0, jadi kita hanya menulis angka yang di belakang koma, yaitu 225 per 1000. Nah, kalau misalkan ada 4 di belakang komanya, nah itu menjadi penyebutnya itu menjadi per 10.000. Kalau 5 jadi per 100.000. Nah, seperti itu seterusnya ya. Nah, itu cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Jadi kita melihat berapa angka di belakang koma. Jadi kalau misalkan satu angka di belakang koma, penyebutnya itu adalah per 10. Kalau 2 angka per 100. Kalau 3 angka per 1000. Kalau 4 angka per 10.000 dan seterusnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba latihan. Nah, di sini ada pecahan desimalnya itu adalah 0,8. Berapa angka di belakang komanya? Berapa angka? Satu angka. Berarti kalau satu angka itu pernya per berapa? Penyebutnya per 10. Betul. Nah, kalau pembilangnya jadi berapa? Karena angka 0 di depan koma, jadi kita menulis hanya angka 8 yang ada di depan koma. Jadi pecahan biasanya itu adalah 8 per 10. Nah, kita 8 per 10 ini masih bisa disederhanakan. Kita coba dibagi dengan 2. Semuanya kita bagi 2. 8 dibagi 2 dapat berapa? 4. Ya, 10 dibagi 2 dapat 5. Jadi disederhanakan dapat 4 per 5. Nah, jadi 0,8 ini pecahan biasanya itu adalah 4 per 5 ya. Kemudian yang kedua 1,5.
Udah hapus juga ya. Hapus, Pak. Yang kedua 1,5. Ada berapa angka di belakang komanya? 1. Ada 1. Jadi penyebutnya berapa? 5. 50. 10. Karena ada 1 angka di belakang koma. Kemudian pembilangnya berapa? Nah, karena ada angka 1 di depan koma, jadi kita menulisnya 15. Nah, kalau angka 0 di depan koma itu tidak perlu ditulis. Jadi kita hanya menulis yang di belakang koma, yaitu setelah angka 0 ya. Menulisnya ya. Nah, jadi ini 1,5 itu adalah 15/10. Nah, ini bisa disederhanakan tidak? Tidak ya, kita bagi dengan 5. Nah, kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5 dapat berapa? 3. Kemudian 10 dibagi 5 dapat 2. Nah, di sini adalah kita dapat 3/2. Nah, 3/2 ini kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk campuran. Karena apa? Karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut. Kita rubah lagi menjadi pecahan campuran. Itu dengan cara membagi. 3 dibagi 2 dapat berapa? Dapat 1. Dan bisa 1. Dan penyebutnya adalah 2. Nah, jadi 1,5 ini kalau dibentuk ke dalam bentuk pecahan biasanya itu kita dapat 3/2. Nah, kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran didapat 1/2. Nah, selanjutnya kita hapus lagi ya. Yang ketiga itu adalah 0,75. Ada berapa angka di belakang komanya? 2 angka. Jadi penyebutnya berapa? Kalau 2 angka di belakang koma? 100 ya. Nah, untuk pembilangnya itu berapa? 75. Jadi kita mendapat bentuk pecahan biasanya itu adalah 75/100 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan. Kita bagi dengan berapa? Dengan 25. Semuanya kita bagi dengan 25. Dapat berapa? 75 dibagi 25 itu dapat 3. Kemudian 100 dibagi 25 itu dapat 4. Nah, jadi bentuk biasanya itu dari 0,75 itu adalah 3/4. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, tadi ingat ya, tadi kalau misalkan 1 angka di belakang koma itu penyebutnya itu adalah 10 atau per 10. Kemudian kalau 2 angka itu 100. Jadi per 100. Kalau 3 angka yaitu 1000 atau per 1000 ya. Nah, lihat nomor 4. Nomor 4, pecahan desimalnya itu adalah 1,25. Nah, 1,25. Lihat angka di belakang komanya itu ada berapa angka? 2 angka. Jadi penyebutnya berapa? 100. Nah, 100 ya. Penyebutnya adalah 100 karena 2 angka di belakang koma. Kemudian pembilangnya berapa? Nah, di sini ada 1,25. Berarti kita tulis semuanya 125/100.
100. Kemudian kita sederhanakan lagi. Kita bagi dengan 25. 125 dibagi 25 dapat berapa? Dapat 5. Kemudian 100 dibagi 25 dapat 4. Nah, di sini kita dapat pecahan biasanya itu adalah 5/4. Nah, karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, maka kita rubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran. Kita bagi 5 dibagi 4 dapat berapa? Dapat 1. Kemudian sisanya berapa? 1. Kemudian penyebutnya adalah 4. Jadi 1,25 dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa didapat 5/4. Kalau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran yaitu 1/4. Sampai sini sudah paham? Nah, kita lanjutkan ya. Yang kelima, soal yang kelima. Nah, yang kelima, pecahan desimalnya itu adalah 1,325. Nah, di sini angka di belakang komanya itu ada berapa? Ada 3. Nah, kalau 3 angka di belakang koma, didapat berapa penyebutnya? Yaitu 1000. Nah, kemudian pembilangnya itu kita tulis berapa? 3,3025. Nah, kalau dalam bentuk pecahan biasa tidak usah memakai koma karena sudah ada penyebutnya, itu 1.325/1000 ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita juga 1.325 ini kita bisa sederhanakan. Kita coba dibagi dengan berapa? Dibagi 25. Nah, kita bagi dengan 25 ya. Nah, 1.325 kita bagi 25 dapat berapa? Kita hitung dengan menggunakan pembagian bersusun. Jadi 1.325 dibagi 25. Nah, kita hitung 1 dibagi 25 bisa tidak? Tidak. Kemudian 2 angka. 13 dibagi 25 bisa tidak? Tidak bisa ya, masih tidak. Nah, kita gunakan 3 angka. Jadi 132. 132 dibagi 25 dapat berapa? Nah, kita dapat 5. 5 kali 20 itu adalah 125. Kita kurangi 12 dikurangi 5 dapat 7 ya. Kemudian ini sudah habis ya ke depannya. Jadi 12 dikurangi 25 karena ini kita pinjam dari depan dari 3 kita dapat 12. 12 dikurangi 5 dapat 7. Kemudian kita turunkan 5-nya. Jadi 75. 75 dibagi 25 dapat 3. 3 kali 25 adalah 75. Nah, di sini dikurangi sudah habis dah 0. 75 dikurangi 75 0 ya. Jadi 1.325 dibagi 25 itu dapat 53. Kemudian
1000 dibagi 25 dapat berapa? Kita hitung lagi. Ini kita hapus dulu. Nah, kita gunakan pembagian bersusun. 1000 dibagi 25. Nah, kita hitung dari depan dulu. 1 dibagi 25 tidak bisa. Kemudian 10 dibagi 25 juga tidak bisa. Kemudian 100 dibagi 25 bisa ya, dapat 4. 4 kali 25 itu adalah 100. Kemudian kita kurangi. Nah, di sini sudah habis ya untuk 100-nya. Nah, tinggal sisa 0 yang belum dibagi. Kita pindahkan saja ke atas. Jadi dapatnya adalah 40. Nah, jadi pecahan biasa dari 1,325 itu adalah 53/40. Kemudian di sini karena pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, maka ini bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Itu dengan cara membagi 53 dibagi 40. Nah, kita lihat 53 dibagi dengan 40. 53 dibagi 40 itu dapat 1. 1 kali 40 itu adalah 40. Kemudian kita kurangi. 3 dikurangi 0 adalah 3. Kemudian 5 dikurangi 4, 1. Nah, jadi sisanya itu adalah 53 dibagi 40 dapatnya 1, kemudian sisanya adalah 13, kemudian penyebutnya adalah 4 ya. Jadi 1,325 dibentuk ke dalam bentuk pecahan biasa didapat 53/40. Kemudian dirubah lagi ke dalam bentuk pecahan campuran didapat 1,13/40. Sampai sini paham? Paham. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang cara merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita mempelajari tentang merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, yaitu dengan cara kebalikan yang tadi ya. Nah, untuk merubah pecahan biasa ke bentuk desimal itu ada 2 cara. Yang pertama itu merubah penyebutnya menjadi 10 atau per 10, kemudian menjadi per 100, per 1000, dan seterusnya ya. Tapi cara ini hanya digunakan apabila penyebutnya memungkinkan diubah ke per 10, ke per 100, atau per 1000. Nah, karena ada beberapa yang tidak bisa dirubah ke dalam merubah penyebutnya ke dalam per 10, per 100, atau per 1000. Contohnya 1/3. Nah, 1/3 itu tidak bisa dirubah menjadi per 10, per 100, ataupun per 1000, dan seterusnya ya. Nah, di sini ada contoh. Ada 1/5. 1/5 ini bentuk pecahan biasanya ya. Nah, kita rubah dulu menjadi per 10. Nah, Bapak kerjakan di sini ya. 1/5. Kita rubah dulu penyebutnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Nah, kita coba dulu per 10. Nah, 1/5 ini kita coba menjadi per 10. Nah, kita rubah menjadi per 10. Kira-kira 1/5 ini harus dikali berapa agar menjadi
per 10. 2. 2 dikali 5. Coba dikali berapa? Di sini 1/5. 2. Nah, agar di sini dapat 10. Jadi caranya kita balikan. 10 dibagi 5 itu dapat berapa? Dapat 2. Jadi kita kalikannya dengan 2. Jadi pembilangnya juga sama, dikali 2. 1 dikali 2 itu dapat berapa? 2. Kemudian 5 kali 2 itu adalah 10. Jadi 1/5 ini kita dapat 2/10. Nah, kalau 2/10 tadi ingat ya, kalau misalkan per 10 itu satu angka di belakang koma. Jadi kita tulis dapat di sini satu angka di belakang koma. Kita dapat 0,2 ya. Nah, kemudian yang kedua ada 3/4. Nah, 3/4 ini kita coba hapus dulu ya yang ini. 3/4 yang kedua, yang ini ya, 3/4. Nah, kira-kira kalau per 10, 3/4 ini bisa tidak kalau dirubah penyebutnya menjadi per 10? Tidak bisa ya, karena 4 itu tidak habis dibagi 4. Nah, kita rubah menjadi penyebutnya itu adalah 100 ya. Nah, jadi 3/4 ini agar dapat 100 harus dikali berapa? 100 dibagi dengan 4. Kita dapat berapa? 25. Nah, jadi kita semuanya itu dikali 25. 3 dikali 25 itu dapat 75. Jadi didapat 75/100. Nah, kalau per 100 ini berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Jadi kita dapat bentuk pecahan biasanya itu adalah 0,70. Nah, ini ada 2 angka di belakang koma ya. Kemudian yang ketiga. Contoh yang ketiga. 1/8. Nah, 1/8. Kira-kira dikali berapa? Penyebutnya itu berapa? Nah, kalau 10 itu tidak bisa. 100 juga tidak bisa. Jadi kita gunakan penyebutnya itu adalah 1000 atau per 1000. Nah, kita bagi lagi 1000 dibagi 8 dapat 125. Kemudian di sini juga kita kalikan 125. 1 kali 125 adalah 125. Jadi 1/8 itu didapat 125/1000. Nah, kalau per 1000 itu tadi angka di belakang komanya itu ada 3. Jadi tulis 0,125. Seperti itu ya. Itu cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kita lanjutkan ya. Nah, ini cara kedua. Cara kedua itu dengan cara membagi dengan cara pembagian bersusun ke bawah. Nah, di sini ada 1/5. Nah, kita gunakan cara pembagian bersusun ke bawah, yaitu 1/5 itu sama dengan 1 dibagi dengan 5. Gimana, guys? Dan kita bagi itu 1 dibagi dengan 5. Nah, karena 1 ini tidak bisa dibagi dengan 5, kita tambahkan 0. Nah, tapi di atasnya juga hasilnya itu harus dikasih
0, tapi diberi ditambahkan tanda koma ya. Nah, kemudian didapat 10. 10 dibagi 5 itu adalah 2. 2 dikali 5, 10. Hasilnya dikurangi, kemudian hasilnya sudah 0. Jadi didapat 1 dibagi 5 itu 0,2. Nah, jadi 1/5 itu dirubah ke dalam bentuk pecahan desimalnya itu adalah 0,2 ya, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Guru Update. Jangan lupa subscribe ya.